Berbahagia, pengalaman inilah yang menyebabkan baik dalam bidang pendidikan, dalam berbagai bidang lainnya, kita perlu introspeksi, harus menyikapi, membaca bagaimana ke depan dalam rangka memberantas kemiskinan ini. Meskipun hakikatnya kemiskinan itu tidak bisa habis, karena ini suatu kehendak Allah. Ya, Allah telah menciptakan ada yang miskin, ada yang kaya dan sebagainya. Maka karenanya pada kesempatan ini marilah kita harus mengkaji dalam bidang ini, yaitu dalam bidang pengembangan ekonomi. Pertama-tama tentu harus dihayati bahwa apakah agama kita ini kurang peduli dalam bidang harta benda, kurang peduli yang sekarang populer dengan istilah bidang ekonomi, yang sehingga kita selalu ketinggalan dan sebagainya. Maka karenanya kalau kita mengkaji, cobalah kita mengurai prinsip-prinsip dari ajaran agama kita. Di antaranya agama kita adalah bersendikan kepada 5 rukun. Satu di antaranya adalah zakat. Zakat adalah berhubungan dengan amwal, dengan harta. Dengan demikian, Islam sangat mengutamakan bidang kajian, bidang penerapan, bidang kepedulian terhadap harta, sehingga diwajibkan zakat. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada setiap harta orang itu ada orang yang berhak menerima kepada orang yang membutuhkan, dan orang miskin dan sebagainya. Maka karenanya bukan Islam yang menjadi masalah, tetapi umatnya yang belum peka dalam bidang ini. Karena itu dalam kesempatan ini tentu saja agama sudah lebih dulu menekankan dalam bidang ini. Dalam ayat sendiri, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan berjuanglah dalam jalan Allah dengan harta kamu dan jiwa kamu. Ini menandakan bahwa harta adalah sangat penting sebagai modal perjuangan kita. Bahkan bukan saja di dunia jamaah yang berbahagia, ketika orang meninggal, maka orang umumnya meminta supaya kematian ditunda. Kenapa? Tujuannya supaya bisa bersedekah, bisa menyumbang, bisa membantu orang-orang yang dibutuhkan. Wa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukum maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Artinya berinfaklah apa yang telah diberi rezeki oleh Allah sebelum datang maut. Karena apa? Karena setelah datang maut, orang itu akan berkata, laula Rabbi, ya Allah, tundakan saja sebentar, jangan dulu kami meninggal, kami mati. Untuk apa? Apa as-sadaqah, untuk bisa bersedekah, dan mudah-mudahan kami ini adalah orang yang saleh. Ini menandakan bukan saja di dunia ini penting sekali tentang harta, tetapi di akhirat juga sangat menentukan. Bahkan dapat dikatakan amal yang paling banyak pahalanya, amal yang paling menentukan tempat kita nanti di akhirat adalah dengan pengorbanan harta. Karena itu
maka pantaslah dalam kesempatan ini kita diingatkan dalam program ke depan. Ini program ke depan adalah bagaimana membangun masyarakat dalam hal-hal yang ternyata sudah populer, kita dianggap adalah daerah miskin, orang miskin dan sebagainya. Sementara agama kita tidak demikian. Agama kita adalah agama yang terhormat. Maka karenanya dalam kesempatan ini patutlah kami mengangkat beberapa prinsip dalam penanganan masyarakat Islam, dalam penanganan masyarakat kita, sehingga benar-benar sesuai dengan tuntutan agama kita dan sekaligus akan merasakan kebahagiaan daripada saudara-saudara kita yang telah menganut, yang telah yakin dengan petunjuk agama. Karena itu kami membaca sebuah hadis yang disebut dalam Duratul Nasihin. Hadis itu menerangkan tentang pondasi tiang daripada masyarakat itu. Pondasi masyarakat ada beberapa hal. Qiyam dunya arba'atun. Tiang dunia ini ada 4. Jadi kalau dunia dalam secara luas, tapi juga bermakna dalam masalah kecil, yaitu masyarakat. Ada 4 pondasi yang penting diingat. Yang pertama-tama ilmu ulama. Ilmu ulama adalah ilmu para ulama dan sarjana. Nah, memang di sini disebut ulama. Ulama jamak daripada alim. Ilmu, alim, ulama. Nah, jadi ulama jamak daripada itu, yang artinya bahwa salah satu pondasi yang sangat menentukan masyarakat kita adalah pada kegiatan para ulama. Maka dengan demikian, ulama bukan arti yang seperti dihayati sekarang, mana ulama orang yang mampu belajar kitab agama. Ya, tetapi makna ulama jamak itu adalah ma'rifatul ma'lum. Ilmu adalah ma'rifatul ma'lum. Kalau dalam istilah usul fiqh disebut ma'rifatul ma'lum. Artinya apa? Harus mengetahui sesuatu ilmu ulama untuk diketahui. Maka makna ilmu mempelajari sesuatu yang kita butuhkan. Jadi apakah yang kita butuhkan? Masalah dunia, masalah akhirat dan sebagainya. Maka kesemuanya itu tergantung kepada pengertian ulama tadi. Dengan demikian bisa saja kita terjemahkan ulama itu adalah para sarjana, para cendekiawan, pakar ilmu dan sebagainya. Jadi dengan demikian kesimpulannya, salah satu pondasi yang utama dalam agama kita adalah ilmu dari para cendekiawan, ilmu dari para ulama. Maka ketika para ulama ilmunya terbatas, apalagi kadang-kadang ulamanya sudah tidak ada, sudah berkurang, maka perang bidang ini akan menyebabkan bisa-bisa kegagalan. Dalam hadis Rasulullah dinyatakan, an-nasu a'da'un bima jahilu. Musuh yang utama bagi manusia itu adalah kejahilan. Jadi karena kejahilan ini menyebabkan kita bermacam-macam akibat yang ditimbulkan daripadanya. Jamaah yang berbahagia, maka untuk gambaran singkat bidang ini, pertama kita harus menggerakkan rakyat, masyarakat untuk belajar. Ya, ini yang lebih penting. Maka pemerintah ke depan harus mengutamakan bidang ini.
Tidak ada anak-anak yang tidak sekolah, tidak ada anak-anak yang tidak belajar, apakah di Dayak atau di sekolah. Apalagi sekarang di Dayak sendiri sudah ada sekolah, maka sudah akan menyatu, dan ke depan mungkin akan lebih baik kalau kita benar-benar peduli di dalam hal ini. Jamaah yang berbahagia, maka peran ulama bukan saja dari segi ilmu, tetapi ini ada hubungan dengan Rasulullah SAW, yaitu al-ulama'u warasatul anbiya, yaitu ulama itu adalah waris, pewaris. Rasulullah pewaris, jadi ulama itu adalah ahli waris. Jadi kalau istilahnya ahli waris para nabi, artinya yang melanjutkan misi yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang berbahagia, maka dalam hal ini tidaklah berlebihan. Bahkan ayat sendiri sudah dinyatakan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hambaku adalah para ulama. Jadi menetapkan ulama sebagai fondasi awal adalah sesuatu kehendak daripada syariat kita sendiri. Jadi bila satu negeri para ulama sudah berperan, para ulama, para sarjana, cendekiawan sudah menggerakkan manusia untuk belajar apa saja, apa yang mengharapkan dunia, maka belajarlah. Mengharapkan akhirat, belajarlah. Ini sudah ada hadis yang sudah kita hafal semua. Jadi dengan demikian, jamaah yang berbahagia, ke depan tentu saja kita harus peduli dalam bidang ini, bidang pendidikan. Karena apa? Karena kalau ini belum serius, maka kita berarti menunggu kegagalan yang paling lama. Yang kedua, jamaah yang berbahagia, bi'adilil umara. Pondasi yang kedua sebagai tiang yang kokoh yang dapat mengembangkan masyarakat, yaitu bi'adilil umara, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil artinya pemimpin yang peduli kepada rakyat. Mana adil di sini adalah peduli kepada orang lemah. Jadi di sini disebutkan dengan umara ini adalah pemimpin. Jadi dengan demikian maknanya pemimpinlah yang dapat mengatur, kondisi masyarakat untuk lebih maju ke depan. Dan salah satu sikap adalah harus adil. Mana adil? Seperti yang kita sudah pahami, apa yang pahami, tidak ada yang ditinggalkan. Karena sering, apalagi zaman sekarang, ada kesan bahwa orang miskin seperti diabaikan. Dan inilah sebenarnya suatu larangan yang harus dihindari. Kenapa? Karena tugas pemimpinlah yang bisa menyelamatkan masyarakat, yang bisa membantu dalam berbagai bidang, terutama dalam masalah perekonomian. Jamaah yang berbahagia, ini dalam kitab di sana disebutkan, kalau pemimpin tidak adil, maka rakyat akan lebih sengsara, rakyat akan buta, rakyat tidak ada tempat mengadu. Demikian pula kalau pemimpinnya, kalau ulama tidak ada, maka rakyatnya akan menjadi seperti orang buta. Dan kalau pemimpin tidak ada, maka rakyatnya akan lebih kacau. Maka dengan demikian, salah satu fondasi yang menyelamatkan masyarakat, yang dapat meningkatkan kemajuan, kebangkitan masyarakat adalah
peran dari ulama dan peran dari para pemimpin. Yang ketiga adalah wasakharatil agniya, yaitu orang-orang kaya yang pemurah, orang kaya yang mampu, yang mau mendermakan hartanya kepada kepentingan agama, kepada kepentingan masyarakat. Maka ini juga fondasi. Kalau ini tidak, maka mungkin akan lambat bangunnya. Kenapa lambat? Karena tidak didukung oleh dana-dana yang dibutuhkan. Karenanya agama mengharapkan, menekankan bahwa kita ini harus peduli, harus mampu mengorbankan harta untuk kepentingan agama. Bahkan ada yang petunjuk yang menyatakan kalau bidang ini tidak peduli, yang akhirnya orang-orang kaya itu tidak masuk surga. Al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Orang kaya, orang bakhil, orang yang kikir tidak akan masuk surga walaupun dia zuhud, benci dunia, ibadah saja, tapi kikir, tidak pernah peduli, terutama dalam bidang kepedulian bidang agama. Kemudian yang terakhir adalah wa du'ail fuqara, yaitu doa orang lemah. Jadi ini juga menjadi fondasi. Jangan dianggap orang miskin itu tidak peran. Jadi doanya itu akan dikabulkan, karena doa orang miskin itu seperti tidak terhijab, akan diterima, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, inilah yang penting kita ingat, bahwa dalam hubungan dengan pengembangan masyarakat ke depan, perkuatkanlah fondasi-fondasi ini. Tidak ada yang ditinggalkan. Apakah peran ulama, apakah peran umara, pemimpin, peran daripada yang ketiga yaitu orang kaya, dan yang terakhir adalah masyarakat umum. Doa fuqara itu masyarakat umum, masyarakat yang tidak memegang jabatan dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, ini sudah pernah dibayangkan kemarin pengajian kita tentang kelebihan-kelebihan ilmu. Memang tidak diuraikan selengkapnya menurut hadis dalam Khutabur Rasul fi Fadlil Ilmi, yaitu khutbah Rasulullah SAW tentang ilmu. Di antaranya dinyatakan kelebihan daripada ilmu itu wasilahu alal a'da, menjadi senjata terhadap musuh. Jadi penangkal. Jadi artinya orang yang berilmu akan mampu menghindari lawan. Maka lebih-lebih zaman sekarang, zaman teknologi, zaman senjata mutakhir dan sebagainya. Maka dengan demikian ilmu itu pula yang menyebabkan fondasi utama yang paling penting, karena dengan fondasi itu akan bangkit. Yarfa'ullahu bihi aqwaman wa ja'alahu lahu fil khairi qadah, yaitu Allah akan mengangkat bangsa-bangsa yang berilmu dan dijadikan bangsa itu sebagai panutan. Maka karenanya di mana orang akan belajar? Di negara-negara yang memang banyak ilmu. Dan selanjutnya dalam hadis ini disebutkan yablughul 'abdu bil ilmi manazilal akhyar wa darajatil ula fid dunya wal akhirah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah hamba manusia ini akan sampai dengan ilmunya,
apa saja yang dibutuhkan, mau apa dalam hidup ini, masyarakat mau apa. Jadi sangat ditentukan dengan ilmu yang dimilikinya, dan juga akan mendapat kehormatan baik di dunia, demikian pula di akhirat. Inilah rahasia daripada pondasi-pondasi yang telah kami sampaikan. Di antaranya adalah berkenaan dengan ilmu. Jamaah yang berbahagia, dalam kaitan dengan ini, tentu saja semua kita harus memulai membaca diri kita sendiri. Kenapa kita orang Islam, lebih-lebih di Aceh ini yang terkenal dengan daerah sepotong surga, sepotong tanah surga jatuh ke bumi, tapi nomor satu kemiskinannya di Sumatera. Dan saya rasa ini tidak lain karena tidak memahami, tidak memanfaatkan kenapa kita harus ketinggalan dan sebagainya. Maka salah satu yang sudah diterangkan tadi, di samping beberapa pondasi yang lain, yaitu adalah ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kepada semua kita untuk menjadi negeri ini ke depan lebih maju, maka kepada orang yang kita pilih harus memulai meningkatkan pendidikan, mulai peduli dengan orang lemah, dan yang ketiga bersikap adil, mengayomi masyarakat di tengah-tengah kondisi yang tidak baik ini. Karenanya dalam ayat sudah diterangkan, memang ada satu pertanyaan, kenapa umat Islam sebagai hamba Allah, yang tentunya hamba Allah sangat peduli kepada hambanya yang sudah beriman, tapi masih ada yang dianggap ketinggalan, bahkan umat Islam dianggap murah marit, dan bahkan ada yang menganggap umat Islam itu adalah umat ketinggalan. Kenapa ketinggalan? Karena malas. Kenapa ketinggalan? Karena bodoh dan sebagainya. Dan inilah yang perlu diingatkan. Di dalam Al-Quran sudah diterangkan bahwa hal ini bertentangan dengan prinsip agama kita. Agama kita sudah menjelaskan, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajah. Allah akan mengangkat martabat orang yang beriman dan orang yang mengangkat martabat orang yang beriman dan orang yang mencari yang berilmu. Bahkan di dalam ayat yang khusus disebut dengan ini, ayat memperoleh kemakmuran. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, andai kata sebuah pulau, sebuah negeri benar-benar beriman, benar-benar bertakwa, maka pintu keberkatan akan datang, baik yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi. Akan tetapi masyarakat banyak yang belum menyadarinya, bahkan tidak percaya, walakin kadzabu, mendustakan, membangkang, membantah. Maka itulah akibatnya akan diberi sanksi, diazab oleh Allah karena kelalaiannya itu. Jadi dengan demikian, jamaah yang berbahagia, kita tidak menyalahkan agama seperti yang pernah diterangkan, tetapi yang jelas bahwa umat Islam sekarang sudah mengamalkan ajaran agama. Jadi dengan demikian, kalau Indonesia aja mayoritasnya Muslim, bahkan lebih 200 juta lebih, tapi orang Muslim 200 juta lebih, sementara Islamnya sedikit. Maka ada orang dari Arab datang ke Jakarta,
ketika dinyatakan bahwa Indonesia mayoritas orang Islam, maka orang mereka itu tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Besok pagi, besok subuh saya datang ke masjid. Masjidnya besar sekali, apalagi masjid di Jakarta itu besar. Jadi akhirnya dilihatlah tidak ada satu sah orang. Kalau tidak ada satu sah orang, berarti banyak orang yang tidak salat. Jadi kalau orang tidak salat, bagaimana diukur itu orang Muslim? Karena di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu ciri bukan Muslim adalah tarkus salah. Orang yang meninggalkan salat itu tidak layak disebut sebagai Muslim, kata orang Arab itu. Jadi dengan demikian seperti kita tidak dipercaya. Dan khususnya untuk Aceh barangkali patut juga kita angkat bahwa orang Aceh ini sudah berkeyakinan untuk menjadi syariat Islam itu sebagai pedoman. Bahkan sudah ada kanun, sudah ada undang-undangnya, sehingga tinggal pelaksanaannya. Maka dengan demikian salah satu upaya untuk ini bagaimana umat Islam itu menjalankan ajaran agama. Dengan demikian seperti ayat tadi, Allah akan menghilangkan kemiskinan, Allah akan memberi kemakmuran. Dengan demikian dapat disimpulkan jamaah yang berbahagia, orang yang menjalankan agama dengan baik berarti menunggu kemakmuran. Janji Allah tidak pernah berubah, apalagi tidak diindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian jamaah dalam kesempatan pada pengajian hari ini kita sudah berusaha untuk adanya kegiatan-kegiatan yang membangkitkan ekonomi. Lebih-lebih misalnya urusan masjid ini akan datang bermacam orang, di antara ada yang kaya, ada yang mampu, ada yang miskin. Maka bagaimana upaya yang ada harta membantu orang yang miskin, membantu orang yang miskin. Bahkan ada masjid kampung, jadi masjid ada kampung, bahwa sudah berupaya untuk mengadakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bahkan sekarang sudah jelasnya seperti di Masjid Oman itu sudah ada upaya untuk orang-orang yang tidak mampu diberi modal dan modalnya tidak berguna. Jadi ini sudah lebih 100 yang sudah dibiayai. Dengan demikian pada satu saat mereka akan lebih mandiri, akan mampu memberi kehidupan keluarga dan anaknya. Dan yang kedua adalah akan mampu berbuat lebih banyak, baik bidang agama, demikian pula bidang masyarakat. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan, kecuali harapan kita semua supaya kita harus fokus, lebih-lebih dengan suasana pemimpin baru ke depan. Mari kita ingatkan supaya mereka benar-benar peduli dalam bidang ini. Mungkin dalam kampanye memang hampir merata orang menyatakan membangun ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang setelah kampanye ini sudah lupa. Akhirnya rakyat seperti biasa lagi. Mudah-mudahan ini tidak, dan kita berdoa pemimpin kita adalah yang sudah diberi amanah oleh Allah, benar-benar menjaga amanah ini dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت إمام الحاضرة
سلطانها الغيبي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحق سلطانها الغيبي أنت إمام الحق سلطانها الغيبي فإن